Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Firmansyah dengan NIM 2481007. Saya dari Prodi Piaget 1. Di sini saya akan membuat video tentang mengulas materi mata kuliah Pancasila dengan materi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan saya membuat video tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dan juga untuk mengulas materi yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide berarti gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of idea yang mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu dengan sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal sebuah negara atau sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Cek kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang, berbagai penafsiran hingga filosofis serta ideologis yang dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu kesatu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum, keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. D. Peran Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah laku yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia mengalami berbagai masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini juga harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu kesatu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR. Ketiga, visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Keempat, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GHBN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia, tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otoritas kekuasaan presiden selama 32 tahun. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila, tapi kenyataannya di era reformasi kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara ini mengalami penyiksaan moral, terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan seperti telah menjadi bagian dari budaya di negara ini. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengamalannya oleh masyarakat. Era reformasi ini berakhir pada kekuasaan Presiden Soekarno. Pada buku berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto oleh Basuki Agus Suparmo ini memaparkan berbagai pertarungan kepentingan politik yang mengatasnamakan reformasi. Kesimpulannya yaitu
Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.